Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar di akhir pekan ini? Kembali bertemu bersama saya, Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa dan istri yang terkasih. Bapak Ibu, mungkin ada rencana kegiatan akhir pekan. Sebelum kita berkegiatan, sebagaimana biasa kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersaat teduh, siapkan dirimu, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di akhir pekan dan kami bersiap diri untuk melakukan kegiatan di akhir pekan. Sebelum kami berkegiatan, kami mau datang kepada Tuhan, hendak membaca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, dan apa yang kami dengar dari firman Tuhan tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Melalui firman Tuhan kami senantiasa dibentuk untuk hidup seturut kehendak-Mu dan menyenangkan Tuhan. Maka hari ini kami terpelihara, diberkati, dan penuh damai sejahtera sukacita. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu, demikian pembacaan di Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Perkembangan teknologi digital dan sosial media saat ini sungguh menakjubkan, betul? Ada banyak hal menjadi lebih mudah dan cepat untuk dikerjakan. Namun sayangnya Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perkembangan ini sering disalahgunakan sehingga memunculkan gaya hidup, kebiasaan dan karakter yang kurang baik. Salah satu contohnya adalah kesombongan atau mengkultuskan diri. Banyak orang terobsesi untuk menjadi populer karena merasa dirinya hebat, keren begitu ya, dan mampu ya, karena dari segi intelektual, mungkin juga dari segi finansial, meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Iya kan? Mereka seumpama tong kosong yang berbunyi nyaring. Nah, sebagai orang percaya, Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan hal ini. Harus kita sadari bahwa hidup kekristenan yang kita jalani adalah hidup oleh kasih karunia Tuhan. Betul? Segala sesuatu yang kita miliki dan yang dapat kita kerjakan, semuanya adalah pemberian Tuhan. Amin. Amin. Kita hanya menjadi media atau alatnya untuk menyatakan maksud dan kehendaknya, betul? Ini berarti meskipun ada alasan dan kesempatan bagi kita untuk meninggikan diri, namun dengar baik, seharusnya tidak kita lakukan. Amin. Sebaliknya kita harus kembalikan
untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu, melalui bacaan yang kita baca di Galatia pasal 6 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 dan ayat 3 mengatakan begini. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nah, melalui ayat ini, hari ini Bapak Ibu kita diingatkan agar tidak salah menyangka, ya kan? Atau tidak salah menilai diri sendiri. Ya. Jadi jangan salah menilai diri sendiri atau menyangka diri sendiri. Jangan menganggap diri berarti padahal tidak berarti. Ya kan? Karena semua adalah kasih karunia Tuhan. Jika dianalogikan secara induktif, kalimat yang kita baca di dalam firman Tuhan bisa dikembangkan menjadi begini. Jangan menganggap diri kaya padahal tidak kaya, gitu kan? Merasa kaya sesungguhnya bukan kekayaan itu sendiri, ya kan? Jangan menganggap diri kudus padahal tidak kudus. Nah, ada banyak orang merasa diri lebih kudus. Jangan menganggap diri baik padahal jahat dan sebagainya dan seterusnya, ya kan? Nah, Alkitab menegaskan kepada kita semua, orang yang salah menyangka ya atau menilai diri sendiri adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Inilah yang seringkali tidak kita sadari, ya, bahwa iblis menggunakan cara-cara yang licik, ya, dengan menawarkan penghargaan diri yang palsu kepada anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, penting bagi kita untuk senantiasa waspada ketika mulai muncul keinginan untuk diangkat dan dihargai tinggi oleh orang lain. Kadang-kadang kita dipuji-puji, ya kan, dan kita terjebak pada pujian itu. Kita disanjung-sanjung, kemudian kita terjebak dan kita merasa kita memang layak harus disanjung, gitu kan. Nah, karena itu mari kita periksa dan kita uji kapasitas kita di dalam kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Supaya bukan diri kita yang dimegahkan, tetapi nama Tuhan yang diagungkan. Amin. Ingatlah Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan, memperoleh prestasi atau pencapaian tertentu itu memang diperlukan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Artinya, kita lebih memilih menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati daripada yang menyombongkan diri. Amsal 18 ayat 12 menasihatkan kita semua, dikatakan bahwa tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kemudian juga di Amsal 22 ayat 4 di sana menegaskan kepada kita bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Haleluya. Amin. Karena itu Bapak Ibu, mari jangan terjebak pada pujian, sanjungan orang-orang di sekitar kita, sehingga kita kemudian merasa kita berarti padahal sesungguhnya tidak berarti. Kita merasa diri penting padahal sesungguhnya tidak penting. Kita merasa diri mampu padahal sesungguhnya kita tidak mampu. Iya kan? Padahal sesungguhnya semua karena kasih karunia. Biarlah nama Tuhan saja yang kita tinggikan. Amin. Biarlah nama Tuhan yang kita sanjung, kita masyurkan, kita saksikan. Amin. Amin. Kalaupun kita bersaksi, jangan saudara egosentris, tetapi harus berpusat pada Kristus, yaitu Kristus sentris. Jangan egosentris. Orang berpusat pada diri. Ada banyak orang, ya, orang Kristen bahkan hamba Tuhan, dia bersaksi, tetapi akunya yang menonjol. Bahkan Yesusnya itu enggak ditonjolkan, ya egonya, ya, kalau bukan saya.
Harusnya kalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan. Iya kan? Nah, banyak orang seperti itu. Dia menganggap diri ya penting, padahal sebenarnya tidak penting. Merasa diri kaya, padahal nggak kaya. Yang kaya itu Tuhan. Kalau engkau kaya hari ini, ya bersyukur. Dan engkau ingat, ada orang yang pernah jadi miskin, yaitu Yesus namanya. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya. Makanya kalau hari ini kita punya talenta, kita punya kemampuan, kita punya intelektual yang bagus, kita punya popularitas, kita punya finansial yang bagus, semuanya demi satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Amin. Biarlah di akhir pekan ini kita semua dalam perlindungan Tuhan, ada damai sejahtera sukacita. Apapun yang kita kerjakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. Di mana kita pergi berada, nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Di akhir pekan kami boleh mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami hanya meninggikan Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan, karena Tuhan yang adalah penolong, sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami. Maka apapun yang kami punya sesungguhnya itu berasal dari Tuhan. Maka kami tidak akan meninggikan diri kami hanya memuliakan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam kegiatan akhir pekan ini. Biar ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan, dan mereka semuanya terlindungi dari segala yang jahat, terhindar dari segala mara bahaya, kecelakaan, penyakit sampar, niat orang-orang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati di akhir pekan ini, kami penuh damai sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada